warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan learning journal kali ini, pada pertemuan ke-6 kemarin, setelah kita libur lebaran ya teman-teman, kita kembali melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu berkuliah. Meskipun pada pertemuan ke-6 kemarin kita laksanakan secara online, namun tidak juga membatasi kita untuk tetap beraktivitas ya teman-teman. Nah, pertemuan ke-6 kemarin itu sebelum dimulai mata kuliahnya ya teman-teman, atau pembahasan dari kelompok 4, itu kita dipanggilkan teman-teman 3 orang ini untuk berbicara gitu ya. Pertama ada Najwa Aulia yang kemudian membahas tentang anxiety atau kecemasan yang biasanya dihadapi oleh pemuda-pemuda seumuran seperti kita gitu ya. Dan kemudian ada Hazar, di mana beliau ini menyampaikan tentang bagaimana sih cara mengatasi mental health kita di era digital ini, karena sama-sama yang kita ketahui teman-teman bahwa era digital ini tuh sangat merubah hidup kita gitu. Dari mulai yang apa-apa serba manual, sekarang apa-apa serba digital gitu. Even kalau misalkan kalian mau beli makanan, pasti kan itu juga bisa melalui handphone gitu. Nah, gak menutup kemungkinan juga digital ini tuh membawa pengaruh yang buruk juga gitu, karena memang banyak kasus-kasus pembulian atau cyberbullying gitu ya di era digital ini gitu. Nggak sesuai standar TikTok mungkin langsung dibully gitu ya. Itu yang mungkin menjadi salah satu acuan kenapa Hazar membahas ini gitu, karena memang banyak standar atau stereotype yang akhirnya muncul setelah kemunculan media digital ini juga gitu. Jadi banyak standar yang dibuat, namun akhirnya jadinya merugikan kita sendiri dan membuat kita juga merasa kayak nggak sesuai sama itu, dan akhirnya stres. Jadi bagaimana kita tetap bisa berpositif meskipun era digital ini sangat berkembang gitu ya. Dan adapun juga pembahasan dari Fatimah yang beliau membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang penyiar gitu. Beliau acting sebagaimananya seorang penyiar gitu, dan menurut saya cukup bagus ya untuk mahasiswa gitu, dan mungkin memang sudah berpengalaman juga gitu, dan suaranya sepertinya enak didengar gitu untuk menjadi seorang penyiar gitu. Mungkin kita bisa lanjut. Kelompok 4 menyampaikan materinya, yaitu kunci sukses public speaking, yaitu syarat penting, kemudian faktor pendukung, dan cara mengatasi hambatannya. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan materi yang disampaikannya. Yang pertama itu tentang syarat penting menjadi seorang public speaker. Nah, yang dibahas oleh kelompok 4 ini mungkin terdapat 8 ya pembahasan ataupun syarat-syaratnya yang dibahas oleh kelompok 4. Nah, yang pertama itu kita harus bisa menguasai audiens. Jadi kita harus tahu siapa nih audiens yang menjadi target kita dalam public speaking kali ini. Apakah mahasiswa, apakah anak-anak skena, maka bahas sesuatu hal-hal yang sangat relate terhadap kehidupan mereka sendiri. Dan tak kalah penting yaitu kepercayaan diri kita, karena percuma kalau misalkan kita menyiapkan materi, kemudian kita menguasai audiens, tapi kita sendiri tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, ya mungkin penampilan kita ketika berbicara di depan umum akan sedikit kurang meyakinkan gitu, atau terlihat sangat gimana ya, orang yang tidak percaya diri itu auranya sangat terlihat gitu, gampang nervous, kemudian gemeteran. Jadi ya kita harus percaya diri dulu dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Selain dari kepercayaan diri, kita juga harus menguasai bahasa yang kita gunakan. Apakah bahasa yang kita gunakan ini sesuai atau sopan gitu ya, karena beberapa orang bisa menafsirkan kata-kata kita ini atau kata-kata yang kita ucapkan itu dengan bermacam-macam gitu. Jadi maka perlu diperhatikan bahasa yang kita gunakan itu apakah kasar ataupun baik atau enak didengar gitu. Nah, ketika kita berbicara, kita harus mengatur nada kita. Jangan kalau misalnya kita lagi berbicara tapi nada kita marah-marah, yang ada orang malas ngedengerin ya gitu, kayak apaan sih kok gue kayak dimarahin, pasti mereka bakalan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ketika berbicara di depan umum adalah dengan cara yang nada yang selembut mungkin, namun suaranya tidak kecil gitu. Jadi suaranya bulat tapi dengan nada yang rendah gitu, tapi tidak yang bisik-bisik juga sih, karena nanti orang gak bakalan denger juga apa yang kita omongin kalau kita bisik-bisik ya kan. Nah, lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah memiliki penguasaan bahasa tubuh kita. Jadi ketika kita berbicara nih, misalkan nih seperti ini nih,
tangan kita itu ikut bergerak, namun karena lagi bikin video ya jadi tidak berdiri gitu karena akan ribet. Nah, ketika kita berbicara di depan umum, kita bisa untuk nyamperin audiensnya gitu, ataupun berkeliling gitu ya di sekitar audiensnya, dan menggunakan tangan kita ini juga merupakan suatu bahasa tubuh, ataupun kita juga bisa saling eye contact gitu ya dengan audiens kita gitu. Nah, yang keenam adalah memiliki kemampuan adaptasi yang bagus gitu, karena dalam berbicara di depan umum, kalau kitanya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, mungkin akan sulit ya teman-teman, karena adaptasi itu merupakan suatu bentuk kenyamanan untuk diri kita sendiri ketika kita berbicara gitu. Jadi sebisa mungkin untuk meneliti atau menelisik keadaan sekitar gitu ya, jadi agar kita bisa tetap cepat gitu, maksudnya cepat dalam beradaptasi. Yang ketujuh ini adalah memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Kenapa sih public speaking itu membutuhkan kecerdasan emosional yang bagus? Karena mungkin ketika kita berbicara itu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti halnya misalkan tiba-tiba ada audiens yang nggak cocok dengan penyampaian yang kita sampaikan, kemudian langsung menyanggah di tempat dengan cara menggebu-gebu. Nah, bagaimana kita menanggapi audiens tersebut untuk kita bisa menjawab dan tidak blunder gitu. Jadi diperlukan kecerdasan emosional yang bagus. Yang kedelapan adalah mindset yang baik, atau kita memiliki mindset yang positif gitu. Ketika kita berbicara di depan umum, kita harus memiliki mindset yang baik. Kenapa? Karena dengan mindset yang baik akan melancarkan kegiatan belajar kita ataupun audiens kita gitu. Jadi kita harus positive thinking dengan apa yang kita hadapi gitu ya teman-teman. Dan strategi public speaking, nah yang pertama itu kita harus mengafirmasi diri kita bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah sesuatu hal yang baik ya. Jadi kita harus mengafirmasi diri kita sendiri ketika kita berbicara di depan umum gitu. Dan juga yang pastinya kita jangan cemas gitu ya, jangan nervous, karena sekali lagi saya bilang bahwa orang yang nervous, orang yang ragu dengan dirinya sendiri itu terlihat auranya. Apakah dia, pokoknya kita pede dulu gitu ya kan, kalau kata Gen Z sekarang. Kemudian kita juga harus bisa berinteraksi dengan audiens kita, karena percuma kita menyampaikan materi kalau misalkan cuman hanya satu arah. Itu namanya khutbah ya teman-teman, bukan public speaker, tapi juga termasuk sih, tapi kita harus interaktif gitu. Karena kalau misalkan kita menyampaikan materi tapi kitanya tidak interaktif, maka audiens akan cepat merasa bosan, bahkan bisa-bisa meninggalkan ruangan yang kita sedang berbicara tersebut gitu. Adapun strategi public speaking, yaitu yang pertama, kita harus berpositif tentang hal-hal yang kita lakukan sekarang gitu. Jangan overthinking dulu bahwa nanti nggak bisa, nanti kagok, nanti nggak seru, nanti nggak lucu. Yang penting kita harus pede dan positive thinking bahwa yang kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang baik dan akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga kita harus sering-sering berlatih, karena percuma kalau misalkan kita bisa public speakingnya tapi kita nggak berlatih, ya sama aja bohong ya teman-teman. Karena dengan berlatih itu akan menjadi terbiasa dan kita akan menjadi pede lagi gitu. Nah, adapun juga kita harus sering-sering membaca. Kenapa sih sering membaca itu juga termasuk strategi? Karena dengan membaca akan menambah kosakata kita ketika kita berbicara. Karena dengan membaca juga kita jadi tahu kosakata baru, ataupun kosakata dari misalkan setiap generasi itu punya bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa gaulnya tersendiri. Nah, kita juga bisa belajar tuh dari membaca dengan mengetahui bahasa-bahasa gaul dari setiap generasi gitu. Nah, adapun juga kita harus memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin, karena kalau kita sudah punya kesempatan maka manfaatkan teman-teman. Kalau misalkan kita nih ada kesempatan untuk berbicara di depan, manfaatkan gitu, karena itu juga bisa menjadi ajang berlatih kita dan menjadi ajang kita untuk unjuk diri gitu, bahwa gue nih bos gitu kan, untuk bisa berpublic speaking gitu. Atasi hambatan dari public speaking ini. Nah, mungkin setiap orang itu mengalami hambatannya masing-masing ya. Namun yang sering kita temui adalah hambatan ketika kita merasa kurang percaya diri dengan diri kita sendiri. Yang paling pertama adalah kita harus melakukan penyesuaian dengan diri kita sendiri, dan baru kemudian kita mengatur pernafasan kita agar tubuh kita tuh menjadi rileks teman-teman. Karena kalau misalkan kita ya terburu-buru atau tengah-tengah, orang juga nggak enak mendengarnya gitu ya. Jadi
atur pernafasannya, maka itu akan membuat tubuh lebih rileks ketika kita sedang berbicara di depan. Nah, adapun saran-saran yang lainnya yaitu seperti merekam diri sendiri yang kemudian akan melatih diri gitu ya untuk bisa berekspresi gitu. Karena dengan merekam diri sendiri nih itu juga merupakan bentuk latihan juga ya teman-teman gitu. Adapun faktor-faktor pendorong public speaking itu sendiri, yang pertama kita harus jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur terhadap apa yang kita sampaikan kepada audiens gitu ya. Jadi jangan cerita yang mengada-ngada. Kalaupun memang mengada-ngada, pastikan bahwa itu tidak pure mengada-ngada gitu. Jadi nantinya tidak akan blunder apa yang kita sampaikan gitu. Selain itu juga kita harus memiliki attitude yang baik dan kita juga harus memiliki empati terhadap orang lain, karena dengan empati itu bisa meningkatkan respect orang lain terhadap kita gitu ya. Nah, yang paling terakhir yaitu kita harus terbuka dengan diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita mau terbuka dengan orang lain sedangkan kita juga masih denial sama diri kita sendiri gitu. Maka diperlukan kita harus jujur dengan diri kita sendiri, harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang sedikit banyaknya yang saya dapat sampaikan juga, dan semoga akan bermanfaat gitu ya dari learning journal ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.